Pernah kebayang nggak gimana sih caranya kita bisa bawa terang ke jutaan orang yang tinggalnya terpencar-pencar di negara kepulauan sebesar Indonesia? Nah, ini dia teka-teki besar yang coba dipecahkan. Biar dapat gambaran masalahnya, coba deh kita lihat petanya. Indonesia itu kan membentang luas banget, ada lebih dari 17.000 pulau. Nah, menyambungkan semua pulau ini pakai kabel listrik, itu tantangan logistik yang luar biasa loh. Angka ini bukan sekedar statistik. Di balik angka 2.382 desa ini, ada jutaan orang yang hidup tanpa hal-hal mendasar. Gak ada lampu buat anak-anak belajar di malam hari, gak ada listrik buat menggerakkan usaha kecil. Jadi masalahnya ini benar-benar besar dan mendesak. Ini nih kenyataan di lapangannya. Kalau mau bangun jaringan listrik konvensional, itu artinya harus narik kabel nyebrangin lautan, nembus hutan lebat, sampai naik turun gunung. Bisa dibayangin kan biaya dan tingkat kesulitannya setinggi apa? Oke, sekarang mari kita bedah sama-sama ya. Pertama, kita bakal dalemin lagi soal masalah listrik di Indonesia. Terus, kita bahas solusi lama yang ternyata mahal banget. Nah, setelah itu, kita kenalan sama ide listrik dalam kaleng. Cari tahu cara kerjanya, lihat dampaknya, dan terakhir, kita mikir bareng. Apa ini bisa jadi contoh buat dunia? Yuk, kita mulai dari bagian pertama, masalah listrik Indonesia. Jadi, apa sih yang bikin negara kepulauan kita ini susah banget buat diterangi sepenuhnya? Masalahnya itu berlapis-lapis. Wilayahnya super luas, penduduknya nyebar di ribuan pulau, belum lagi biaya bangun infrastrukturnya selangit. Sementara itu, jumlah pelanggan di satu daerah terpencil itu sedikit. Jadi secara hitung-hitungan ekonomi, seringkali nggak masuk akal. Terus selama ini gimana dong daerah-daerah terpencil itu dapat listrik? Nah, jawabannya ada di cara lama yang seperti yang bakal kita lihat ternyata mahal dan ribet. Jadi pilihannya cuma ada dua, dan dua-duanya itu serba salah. Mau bangun jaringan listrik, mahal banget. Oke, pakai genset diesel aja. Wah, biaya solarnya tinggi, nyalanya juga nggak bisa diandalin, kadang cuma beberapa jam sehari, dan itu pun tergantung pengiriman bahan bakar yang susah. Masalah inti ini akhirnya menciptakan semacam lingkaran setan. Karena akses listrik susah dan biayanya mahal, muncul masalah-masalah lain, mulai dari pendidikan anak yang terhambat, sampai kegiatan ekonomi yang nggak bisa berkembang. Nah, ini yang bikin nyesek. Bayangin aja, harus bayar sampai 3 kali lipat lebih mahal buat listrik yang bahkan nggak nyala 24 jam. Ini realita yang dihadapi banyak saudara kita. Di tengah semua tantangan tadi, muncullah sebuah ide baru yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya radikal banget. Namanya listrik dalam kaleng. Pertanyaan ini nih yang mengubah cara pandang kita. Ini adalah sebuah lompatan berpikir yang jadi inti solusinya. Gimana kalau kita nggak usah pusingin soal kabel lagi? Dan inilah dia idenya. Bayangkan listrik nggak lagi lewat kabel, tapi dimasukin ke dalam tabung portable yang bisa dibawa-bawa. Persis kayak kita tukar tabung gas LPG di rumah. Konsep yang udah akrab banget buat jutaan keluarga di Indonesia, sekarang diterapin ke listrik. Brilian kan? Oke, konsepnya keren. Tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Yuk kita telusuri perjalanannya dari sinar matahari sampai jadi cahaya di rumah-rumah. Semua berawal dari sumber energi yang paling melimpah di Indonesia, matahari. Jadi, di satu stasiun pusat, ada banyak panel surya yang tugasnya memanen energi bersih ini setiap hari. Alurnya sebenarnya simpel banget. Energi matahari ditangkap, terus disimpan ke dalam tabung-tabung baterai portable. Tabung yang udah penuh ini lalu didistribusikan ke warga. Nanti kalau isinya habis, warga tinggal tukar tabung kosongnya dengan yang baru dan bayar listrik yang dipakai aja. Mirip kayak kita tukar galon air kan? Dan buat penggunanya, wah gampang banget. Nggak perlu instalasi yang rumit. Tinggal colok aja dan listrik langsung nyala. Bener-bener plug and play. Oke, ada satu detail teknis penting nih. Sistem ini pinter banget karena pakai arus searah atau DC, dari mulai panel surya, baterai, sampai ke alat elektroniknya. Artinya, nggak ada energi yang kebuang buat mengubah arus listrik. Hasilnya jauh lebih efisien dan pastinya lebih hemat. Sekarang, yuk kita lihat dampaknya di dunia nyata. Kenapa solusi ini pas banget buat momen sekarang, dan apa sih artinya buat kehidupan masyarakat? Jadi, pertanyaannya, kenapa baru sekarang ide ini bisa jalan? Jawabannya adalah timing. Coba lihat tren ini deh. Harga panel surya dan baterai lithium-ion itu anjlok drastis dalam 10 tahun terakhir. Makanya, ide revolusioner ini akhirnya jadi terjangkau dan masuk akal secara ekonomi. Keuntungan finansialnya juga kelihatan jelas di sini.
Biaya listrik dari sistem surya yang baru ini hampir setengahnya dari biaya genset diesel. Ini penghematan yang sangat besar buat masyarakat. Tapi dampak yang paling penting itu tentu saja dampak kemanusiaannya. Ini soal anak-anak yang akhirnya bisa belajar dengan nyaman di malam hari. Ini soal usaha rumahan yang bisa terus berjalan. Pada akhirnya, ini soal peningkatan kualitas hidup dan kemandirian energi untuk seluruh komunitas. Nah, di bagian terakhir ini, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Apakah solusi lokal dari Indonesia ini punya potensi untuk jadi model bagi dunia? Jadi, ini pertanyaan penutup buat kita renungkan. Saat ini, masih ada hampir 1 miliar orang di dunia yang hidup dalam gelap. Mungkinkah ide sederhana dari Indonesia ini, listrik dalam kaleng, menjadi percikan api yang akhirnya bisa menerangi seluruh dunia?